Perkenalkan, nama saya Jesper Bebas Stompul dengan NPM 2517051073 dari Prodi Ilmu Komputer. Kali ini saya akan mengerjakan tugas pengganti untuk pelatihan sidang. Materi yang pertama yaitu tentang membangun pola pikir mahasiswa tentang pentingnya berorganisasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perbedaan tentang siswa dan mahasiswa. Perbedaannya itu ada beberapa, seperti dari tingkat pendidikannya, cara belajarnya, perannya, ruang pengembangan dirinya, dan persiapan kerja gitu. Mulai dari tingkat pendidikannya, tentu saja mahasiswa berada di perguruan tinggi, sedangkan siswa itu berada di sekolah seperti SD, SMP, SMA. Begitupun dengan kemandiriannya, kalau mahasiswa itu tentunya harus lebih mandiri, harus bisa mengatur waktu dan belajarnya juga sendiri gitu. Sedangkan kalau masih sekolah itu kita masih dibimbing oleh guru. Seperti itu. Lalu dari cara belajarnya, mahasiswa itu dengan cara seperti diskusi, riset, dan project based gitu. Sedangkan kalau siswa itu lebih ke menghafal dan mengikuti kurikulum saja. Perannya pun mahasiswa itu lebih bebas gitu, berpendapat dan dalam mengambil keputusan juga itu lebih bebas gitu. Berbeda dengan siswa yang mana ruang keputusannya itu masih terbatas gitu. Begitu juga dengan cara mengembangkan dirinya. Untuk mahasiswa itu bisa dengan aktif berorganisasi, bisa dengan magang, ataupun mengembangkan portofolio diri sendiri gitu. Siswa juga bisa untuk aktif berorganisasi, tapi pasti ada perbedaannya gitu dengan mahasiswa. Dan persiapan kerjanya, mahasiswa itu mulai membangun karirnya gitu dan pengalamannya, sedangkan kalau siswa itu masih dalam tahap eksplorasi minat. Nah, tadi kan ada saya sebutin tentang aktif berorganisasi ya. Realita pendidikan masa kini itu tentang pentingnya pengembangan diri, itu banyak lulusan S1, S2, S3 itu masih menganggur gitu, karena perusahaan-perusahaan ini banyak yang mencari yang sudah memiliki pengalaman, sedangkan banyak mahasiswa itu yang merasa mereka tidak perlu ikut berorganisasi. Begitu juga dari data yang ada, 80% mahasiswa itu bekerjanya itu nggak sesuai jurusan gitu. Karena jurusan mereka tidak aktif dalam berorganisasi tersebut tadi. Jadinya mereka tidak dicari oleh HRD itu. Nah, ada beberapa alasan tentang mahasiswa itu kenapa nggak mau ikut berorganisasi gitu. Alasan yang pertama itu ngerasa mereka nggak punya waktu gitu. Begitu juga alasan yang kedua, mereka takut mengganggu akademik, takut keluar dari zona nyamannya, kurang paham manfaat organisasi itu apa, merasa nggak cocok dengan lingkungan yang baru, terus takut mengambil beban tanggung jawab yang lebih besar, terus organisasi itu nggak ngasih keuntungan apa-apa, nggak ngasih uang gitu. Terus kurangnya motivasi dan nggak punya tujuan yang jelas juga itu menjadi alasan kenapa mahasiswa itu malas berorganisasi. Padahal kan organisasi ini penting gitu sebagai persyaratan untuk magang dan untuk masuk kerja juga gitu. Nah, di sini disebutkan juga bahwa salah satu persyaratan untuk magang kerja itu adalah diutamakan memiliki jaringan atau pengalaman berorganisasi gitu, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan berorganisasi itu kita menjadi lebih dilirik, lebih diperhatikan gitu oleh rekrutmen gitu. Seperti itu. Masuk ke materi yang kedua tentang materi sidang. Apa itu sidang? Sidang itu adalah forum resmi organisasi yang digunakan untuk membahas, mengkaji, dan memutuskan suatu agenda berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Lalu ada juga musyawarah besar. Musyawarah besar itu adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi. Begitupun ada unsur-unsur dalam persidangan, yaitu ada peserta sidangnya, ada pemimpin sidangnya, ada materi persidangannya, ada ruangan persidangannya, ada perlengkapan sidang, dan ada tata tertib dalam persidangan tersebut. Nah, alur persidangannya itu seperti apa? Yang pertama itu ada pengesahan tata tertib persidangan itu, lalu ada pemilihan pimpinan sidangnya, lalu dilanjutkan dengan kinerja kepengurusannya,
lalu ada sidang komisi, ada sidang pleno, lalu yang terakhir pemilihan ketua dan wakil ketua. Lalu apa perbedaan tentang sidang komisi dan sidang pleno? Perbedaan utamanya itu adalah sidang pleno itu dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah gitu. Sementara sidang komisi itu hanya diikuti oleh anggota komisi yang bersangkutan. Sidang pleno itu memiliki tujuan akhir untuk membahas dan mengambil keputusan akhir mengenai seluruh materi musyawarah, seperti penetapan tata tertib, AD atau ART, atau hasil dari sidang komisi. Sidang pleno itu dipimpin oleh presidium sidang yang bertugas memandu jalannya sidang secara keseluruhan. Nah, sedangkan sidang komisi itu bertujuan untuk membahas, mendiskusikan, dan merumuskan materi-materi spesifik yang menjadi tugas komisi tersebut. Sidang komisi itu dipimpin oleh pimpinan komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi itu sendiri. Lalu ada hak dan kewajiban peserta sidang. Peserta sidang ini dibagi menjadi dua, yaitu ada peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh itu adalah pengurus atau anggota dalam suatu organisasi dan memiliki hak seperti hak berbicara, hak bersuara, hak memilih, dan hak dipilih. Sedangkan peserta peninjau itu adalah orang-orang yang diundang seperti alumni dan hanya memiliki hak berbicara. Dan keduanya ini mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menaati tata tertib persidangan dan menjaga ketenangan persidangan. Lalu ada juga pemimpin sidang yang terbagi menjadi tiga, yaitu pimpinan sidang 1, pimpinan sidang 2, atau pimpinan sidang 3, yang biasa disingkat PIMSID-nya. Nah, pimpinan sidang 1 itu memiliki tugas memimpin penuh jalannya persidangan. Pemimpin sidang 2 memiliki tugas membantu pemimpin sidang 1 dalam mencatat interupsi. Dan ada pemimpin sidang 3 yang bertugas sebagai notulen atau yang mencatat hasil persidangan. Adapun ada beberapa istilah dalam persidangan itu seperti interupsi, ini pasti udah banyak yang tahu ya, yaitu hak peserta sidang untuk menghentikan sementara pembicaraan demi memperbaiki jalannya forum gitu. Jadi kalau ada peserta yang merasa alur sidangnya udah melenceng, itu dia bisa interupsi gitu untuk memperbaiki jalannya sidang ini. Lalu ada lobbying. Lobbying itu metode penyelesaian ketika forum itu mengalami kebuntuan. Lalu adapun pending, menghentikan sidang sementara waktu untuk tujuan tertentu gitu. Lalu ada voting. Voting ini juga udah pasti pada tahu ya, digunakan ketika musyawarah mufakat itu nggak mencapai kesepakatan gitu, maka dilakukan voting itu atau pemungutan suara. Adapun yang terakhir yaitu scourging, penundaan persidangan untuk sementara waktu. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Izin menambahkan untuk materi tentang pentingnya berorganisasi. Jadi menurut saya keuntungan berorganisasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill gitu. Nah, di dalam pengembangan soft skill ini kita dapat melatih bagaimana cara kita tentang kepemimpinan gitu, tentang caranya bekerja dalam tim, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, bagaimana cara kita berpikir kritis, dan lain-lain gitu. Lalu yang kedua, kita juga bisa memperluas networking kita atau hubungan kita dengan yang lain, karena di organisasi itu tentu saja kita jika kita berbicara yang organisasi jurusan, kita bisa mendapatkan teman-teman dari fakultas lain atau dari prodi yang lain seperti itu. Lalu berorganisasi juga menjadi nilai tambah untuk portofolio, yang dimana HRD itu lebih melirik kita gitu, karena kita lebih memiliki kualitas, karena kita aktif gitu. Lalu selain itu juga tentu saja kita berorganisasi itu nggak join organisasi yang asal-asal gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk menentukan organisasi tersebut adalah organisasi yang baik dan tidak acak-acakan? Yang pertama, kita bisa lihat dari tracking sebelumnya gitu. Apakah orang-orang yang dihasilkan dari organisasi tersebut adalah orang-orang yang berkualitas, adalah orang-orang yang baik, karena kita bisa melihat bagaimana kualitas orang-orang tersebut gitu. Lalu kita juga bisa melihat di dalamnya seperti budayanya itu seharusnya mentorship gitu, bukan senioritas ataupun feodal gitu, orang cutting yang hanya ingin dihormati gitu.
Lalu selain itu, bagaimana cara kita menentukan apakah organisasi tersebut baik? Kita bisa lihat daripada bagaimana program kerjanya dilaksanakan, bagaimana eksekusi untuk program kerjanya tersebut, apakah eksekusinya berjalan lancar atau program kerjanya hanya mangkrak gitu. Lalu kita juga bisa melihat dari kualitas kaderisasinya gitu. Kita bisa melihat bagaimana cara penerimaan anggota barunya, apakah dijalankan dengan baik atau tidak. Lalu yang terakhir, kita juga bisa melihat daripada prestasi akademik anggotanya. Kita bisa melihat dari situ apakah prestasinya orang-orangnya adalah prestasi yang membanggakan, yang bagus atau tidak gitu, seperti itu. Jadi sekian dari saya, terima kasih.